Nama saya Muhammad Nasir. Saya salah satu member dari Importer.org. Saya join Importer.org itu pada bulan Maret. Saya lulusan Geologi Unpad tapi pindah ke bisnis. Sebelum dipindah ke bisnis, yang saya kerjakan itu sebenarnya saya waktu itu sempat mau S2 luar negeri. Tapi di tengah-tengah S2 pengen mencari kesibukan lagi karena waktu lama banyak sekali kan. Nah, di situ saya akhirnya mencoba untuk berbisnis gitu, dan saya lihat itu ada iklannya Importer.org di Facebook Ads, lalu saya join Importer.org. Yang saya yakin adalah pertama dari kecintaan dulu. Ada pepatah mengatakan kita itu kalau bekerja memang harus menyukai dulu. Kalau memang sudah menyukai dari hati, harus dilaksanakan terus. Bukan masalah gaji itu nomor 7. Nomor 1 adalah hal yang kita sukai. Makanya saya suka banget berdagang. Waktu bulan Mei, saya memutuskan untuk saya cancel semua kuliah saya. Dan saya berpikir untuk mengambil S2 manajemen bisnis. Tapi tentunya hal itu tidak bisa saya lakukan segera karena saya butuh pengalaman dulu. Oleh karena itu saya fokus dulu di dagang dulu, gitu. Fokus dagang dulu di Importer.org. Yang saya dapat itu ya, bukan cuma tentang impornya doang kita bisa ngimpor, tapi karena kita bisa impor, kita jadi ke-trigger, jadi encourage, jadi berani untuk berbisnis, berdagang. Dan jadinya apa? Setelah kita berani berdagang, berbisnis, tanpa kita impor pun, kita memproduk lokal atau memproduk orang, kita bisa gitu. Karena the point is, Importer.org itu ngajarin kita untuk berbisnis, bukan cuma sekedar impor. Aku berbisnis itu setelah masuk Importer.org, dan itu telah berlangsung selama 4-5 bulan, dari bulan Maret ya. Itu dari dulu 6 juta dipakai buat seminar, workshop, 3 juta dipakai buat ngimpor sendiri. Awal-awal ngimpornya casing tuh modalnya paling banyak tuh 1,5 juta. Sampai sini aku beli 100 piece, jadi per piece-nya itu nggak sampai 15.000, gitu, sekitar 13 ribuan. Jualnya itu 75.000, jadi untungnya tuh berapa tuh, 5 kali lipat ya, 5 kali lipat gitu. Jadi omset 1,5 juta dari modal nggak nyampe 1,5 juta. Kalau berdasarkan hitungan memang harusnya kalau kejual semua 7,5 juta kan. Tapi waktu itu karena banyak diskon segala macam dijual 50.000, 60.000, 75.000. Jadi total omset dari jualan casing itu 6 juta gitu. Dari 3 juta udah mengkali lipatkan menjadi lebih dari 20 kali lipat. Karena make sense, dari perkalian lipat tadi jualan casing aja udah segitu. Aku dulu ngimpornya pakai pesawat. Jadi impor casing HP itu nggak nyampe 2 minggu, nyampe 1,5 minggu sampai Jakarta. Jadi langsung action, jualan cepet putar uangnya pakai pesawat. Lakuin impor sama sekali nggak susah, mungkin agak bingung waktu di praktek awalnya, tapi setelah udah praktek di awal, impor kedua udah mulai gampang, impor ketiga udah gampang banget gitu. Jadi seterusnya gampang. Susah di awal juga nggak terlalu susah sih, karena udah diajarin kan di workshop gitu. Invest di impor itu tidak begitu lama, kita butuh waktu cuma sebulan 2 bulan kalau pakai kapal ya, tapi kita bisa mengkali lipatkan 2 kali lipat, 3 kali lipat dalam berjualan sebulan 2 bulan. Jadi menurut saya sangat menguntungkan dibanding bisnis lainnya. Kenapa saya mengimpor barang luar? Karena yang pertama, raw material di Cina itu sangat lengkap dan sangat banyak. Itu kenapa makanya di Cina itu barang beberapa lebih bagus, bisa menyesuaikan jadi berdasarkan harganya. Kalau kita mau murah, ya murah, kualitasnya kurang. Kalau mau naik lagi, kualitasnya bagus lagi gitu. Tapi intinya kalau dibandingkan dengan Indonesia itu jauh lebih murah. Karena raw material mereka lengkap, bahan mentahnya itu lengkap. Itu alasannya kenapa saya mengimpor. Harganya sangat masuk apabila dijual di Indonesia. Kalau saran yang pertama, kita harus berani. Jangan takut, namanya bisnis. Kalau takut nggak akan jalan-jalan. Jangan takut mengeluarkan uang, namanya investasi gitu kan. Kita harus memutarkan uang. Dan begitu juga kepala kita gitu, harus muter juga. Gimana caranya nih uang bisa keputar? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau gagal itu nggak masalah. Kegagalan itu wajar didapatkan gitu. Karena semakin banyak kita gagal, semakin banyak kita dapat pelajaran. Dan semakin mungkin kita berhasil di ke depan nanti gitu. Terus
kalau dari masalah marketing, saran aku aktif dari segi pencarian celah. Kira-kira barang ini bagusnya dijual di mana? Apakah di online marketplace seperti OLX, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, atau memang di sosial media, Facebook Ads, atau Instagram Ads, gitu, atau Google AdWords. Itu kita harus cari celahnya gitu, dan itu butuh waktu memang. Tuh, jadi intinya memang harus mencoba, jangan takut dan menunda-nunda. Gitu sih. Cara kita menebak suatu pasar itu diajarin di Importer.org. Ada beberapa website di mana kita dapat trennya US. Kenapa kita ngikutin tren US? Karena Jakarta itu ngikutin trennya US untuk beberapa barang. Dan itu tugas kita untuk track atau menebak, namanya market forecasting suatu barang tersebut gitu. Karena apabila barang tersebut booming, perkalian lipatan dari investasi yang kita keluarkan untuk impor itu sangat besar. Bisa lebih dari 10 kali lipat. Kayak contoh spinner, modalnya kan 8.000 tapi jualnya 100.000, itu lebih dari 10 kali lipat. Itu emas. Saran saya, jadi kalau emang mau bisnis gitu, emang mau punya banyak duit dari berbisnis gitu, ikutin Importer.org, impor barang kita, dan dagang bersama juga, sharing ilmu segala macam dengan member-member importer lainnya. Dan enaknya kita juga bisa impor bareng-bareng, dinamakan impor jamaah gitu. Mas Faisal selalu buka PO gitu, jadi barang sampai Jakarta berapa, itu harganya murah banget dan bisa kita jual langsung ke orang-orang sekitar kita.